Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan terkait dengan program Indonesia Pintar atau biasa yang disebut dengan PIP. Program Indonesia Pintar ini atau yang disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Nah, hal tersebut tertuang dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020 dan Persesjen nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan program Indonesia Pintar. PIP Pendidikan Dasar dan Menengah adalah program pendidikan Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak usia 6 tahun sampai dengan usia 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada PIP Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang miskin atau yang tidak mampu atau yang rentan miskin yang diterima di perguruan tinggi. Ini dasar pelaksanaan PIP ada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014, ada Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014, ada Peraturan Menteri Pendidikan yang seperti disebutkan di awal nomor 10 tahun 2020, kemudian ada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2020, kemudian ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran nomor SP sekian gitu ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, tujuan PIP yang pertama satu, meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat. Sekali lagi sampai tamat, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Yang ketiga adalah menarik siswa putus sekolah atau drop out ya, agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan non-formal lainnya atau balai latihan kerja. Yang menjadi prioritas ya, penerima PIP berusia 6-12 tahun, peserta didik pemegang KIP. Hasil pemandanan terkini data peserta didik yang tercatat di Dapodik dengan sistem DTKS yang dari Kemensos. Nah, sistem DTKS ini kalau yang belum terdaftar silakan mendaftar. Informasinya biasanya ada di kelurahan, di RT dan RW masing-masing. Nomor 2, ada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus. Poin 1, peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Kemudian ada peserta didik dari keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera. Ada peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial atau panti asuhan. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Peserta didik yang tidak bersekolah, drop out, yang diharapkan kembali bersekolah, atau peserta didik yang mengalami kelainan fisik, disabilitas, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, atau memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Hal tersebut diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau penganggo pendidikan yang bersumber dari Dapodik. Ini adalah mekanisme penetapannya. Jadi ada DTKS Kemensos, dipadu-padankan dengan data yang ada di Dapodik Kemdikbud. Berikut adalah besaran bantuan PIP Dikdasmen. Untuk SD sendiri ada yang 250 dan ada yang 450 per semesternya. Per semesternya, jadi 1 tahun harusnya turun 2 kali. Peruntukan bantuan PIP ya, 1 untuk membeli buku dan alat tulis, 2 membeli pakaian seragam, praktik ya atau perlengkapan sekolah, kemudian membiayai transportasi, nomor 4 uang saku peserta didik, nomor 5 untuk biaya kursus atau les tambahan, kemudian nomor 6 biaya praktik tambahan dan biaya magang atau penempatan kerja, ini biasanya untuk mahasiswa. Setelah itu kita akan coba ke aktivasi rekening SIM pelajar PIP Dikdasmen langsung oleh peserta didik. Untuk SD harus ada KTP orang tua atau wali,
Apabila tidak lengkap, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah sesuai domisili. Pendidikan dasar harus didampingi oleh orang tua atau wali. Jika tidak, maka harus dikuasakan kepada kepala bendahara atau guru dari satuan pendidikan. Nah, untuk formulir aktivasi sendiri nanti di bank penyalur, ada Bank BNI dan Bank BRI. Berikut adalah aktivasi KIP apabila tidak bersama dengan buku tabungan. Syarat aktivasi KIP ATM menggunakan identitas pengenal peserta didik. PIP dapat dibatalkan terhadap siswa penerima PIP yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS Kemensos. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, tidak diketahui keberadaannya. Nomor 4, menolak penerimaan PIP. Nomor 5, tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP Dikdasmen, tercatat sebagai data ganda penerima PIP. Nah, bagaimana jika siswa miskin belum menerima PIP? Siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga KKS orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat. Jika siswa tersebut tidak memiliki KKS, maka orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu SKTM dari RT RW atau kelurahan terlebih dahulu, agar dapat melengkapi syarat pendaftaran KKS-nya. Nah, untuk pendaftaran KKS ya, atau Kartu Keluarga Sejahtera di DTKS ya, silakan Bapak Ibu hubungi RT RW untuk mendaftarkan ke sistem DTKS. Biasanya di waktu-waktu tertentu, ada jadwalnya sendiri. Begitu. Kemudian ditegaskan lagi, untuk apa dana PIP digunakan? Dana PIP digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku atau biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lengkap bisa dilihat di pip.kemdikbud.go.id.